Hari ini, aku akan menguji perhatianmu. Perhatikan setiap detail kecil dan kamu akan memecahkan semua teka-teki dalam waktu singkat. Mark sedang berjalan di sepanjang sungai ketika dia mendengar seseorang berteriak. Ternyata seorang wanita muda yang tenggelam. Pria itu segera meninggalkan jaket dan ranselnya di tanah dan melompat ke dalam air. Untungnya, dia tepat waktu. Ketika Mark menarik wanita itu keluar dari sungai, dia melihat seorang pejalan kaki berdiri di samping barang-barangnya. Sayangnya aku nggak bisa berenang, tapi aku sudah menjaga barang-barangmu, kata pria itu. Lalu kenapa kamu mengobrak-abrik ranselku? Tanya Mark. Bagaimana dia tahu ada orang yang membuka ranselnya? Ketika dia menjatuhkan tas ke tanah, resletingnya berada di sisi kiri, tapi sekarang resletingnya ada di sisi kanan. Hari itu adalah hari yang sangat panas ketika Thomas bertaruh dengan teman-temannya. Saat itu, mereka sedang bersantai di taman sambil minum air putih dan limun. Thomas bilang kepada teman-temannya, air yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda punya rasa yang berbeda pula. Kalian bisa menutup mataku, aku akan menyesap 2 botol air yang ada di meja dan 1 dari produsen yang berbeda. Aku melihatnya di dapur, aku yakin aku bisa membedakannya. Kemudian dia melakukan hal itu. Teman-temannya sudah siap untuk memberikan uang yang dimenangkannya kepada Thomas. Namun salah satu dari mereka memotong. Kamu curang, katanya. Mengapa dia berpikir demikian? Hari itu adalah hari yang sangat panas. Gak heran kalau air yang telah berada di luar selama beberapa jam jauh lebih hangat daripada air yang dibawa dari dapur. Seseorang merampok sebuah bank di sebuah kota besar. Seorang detektif polisi pergi mengunjungi tersangka utama yang telah ditahan beberapa kali sebelumnya. Aku merasa gak enak badan minggu ini dan aku gak keluar dari apartemenku selama 3 hari. Untungnya aku gak membutuhkan makanan. Kulkasku penuh, kamu bisa memastikannya sendiri, kata pria itu dan membuka kulkasnya. Namun sang detektif menyadari pria itu berbohong dan menangkapnya. Bagaimana dia mengetahuinya? Pertama-tama, roti yang ada di atas meja terlihat segar. Ditambah lagi, kalau pria itu sudah tinggal di dalam rumah selama 3 hari, kulkasnya nggak akan terlalu penuh. Pak Black menjual vas-vas yang indah dan langka. Ada lusinan vas di rak-rak tokonya. Suatu hari, pria itu menelepon polisi. Ketika mereka tiba, kepala pemilik toko diperban dan tokonya berantakan. Beberapa orang bertopeng berlari ke tokoku dan mengambil uang dan vas-vas yang paling mahal. Kemudian mereka memukul kepalaku dan aku pingsan. Para petugas polisi segera mengerti Pak Black berbohong untuk mendapatkan uang asuransi. Bagaimana mereka mengetahuinya? Meskipun sebagian besar vas berada di lantai, namun gak ada yang retak. Tapi, kalau vas-vas itu jatuh dari rak selama perampokan, pasti vas-vas itu akan pecah. Lihatlah kedua blogger ini. Seperti yang kamu lihat, mereka berdua tampak sangat populer. Mereka juga punya jumlah like yang sama. Tapi ada yang salah dengan salah satu dari mereka. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Apa itu? Gadis di sebelah kanan punya tas palsu. Logo di tas tersebut terlihat seperti logo Chanel, tetapi di bawahnya tertulis Gucci. Marcel sedang mengemudi di sepanjang jalan pegunungan yang berbahaya. Tiba-tiba, dia melihat seorang pria duduk di sisi jalan dan berhenti. Ternyata pria itu nggak berhasil mengendalikan mobilnya. Mobilnya terjatuh dari jalan dan pria itu terlempar keluar jendela. Dan sekarang, mobilnya yang sangat mahal itu nggak bisa diperbaiki lagi. Bisakah kamu menjadi saksi ketika aku menyiapkan dokumen untuk perusahaan asuransiku? Pria itu bertanya kepada Marcel. Marcel setuju, tapi dia meminta pria itu untuk menunjukkan kepadanya apa yang ada di dalam mobil. Pria itu mengeluarkan kunci dari sakunya dan membuka kunci mobil yang rusak. Aku nggak akan ikut serta dalam penipuan ini, kata Marcel. Mengapa dia berpikir pria itu berbohong?
Jika pria itu terlempar keluar dari mobil, kuncinya masih berada di dalam kunci kontak. Dylan dan Susan telah menikah dengan bahagia selama 10 tahun. Suatu hari, Dylan melakukan perjalanan bisnis. Ketika dia kembali, Susan langsung mengerti pria itu bukan suaminya. Bagaimana dia mengetahuinya? Dylan selalu mengenakan cincin kawinnya. Kalau kamu memperhatikan, kamu pasti melihat di jarinya. Tapi pria yang kembali ke Susan nggak punya cincin kawin. Polisi menemukan seorang penyelundup akan meninggalkan negara itu melalui bandara terbesar di kota itu. Seorang detektif tiba di sana dan menahan 3 orang yang terlihat mencurigakan. Perhatikan mereka dan cobalah untuk mencari tahu siapa penyelundup itu. Penumpang ketiga, kopernya penuh dengan barang-barang yang benar-benar acak. Sepatu wanita, beberapa kaos kaki acak, celana jeans tua yang kotor, dan bahkan wig. Ditambah lagi, saat ditutup, kopernya terlihat jauh lebih besar daripada saat terbuka. Suami Sarah, Michelle, adalah seorang pesepeda profesional. Dia akan mengikuti sebuah turnamen bersepeda yang menantang. Aku berjanji akan membawakanmu buket bunga yang diberikan kepada pemenang, kata Michelle kepada Sarah. 4 jam kemudian, dia kembali dengan membawa bunga yang indah. Namun Sarah segera menyadari Michelle nggak memenangi turnamen tersebut. Bagaimana dia mengetahuinya? Bunga-bunga tersebut sebenarnya berasal dari kebun Sarah. Bunga yang sama tumbuh di samping rumah mereka. Lihatlah orang-orang ini. Pria ini berada di rumah sakit. Dia kehilangan ingatannya. Dan kedua wanita ini mengaku sebagai pasangannya. Salah satu dari mereka jelas berbohong. Tapi yang mana? Wanita di sebelah kiri berbohong. Kalau mereka sudah menikah, mereka akan punya cincin kawin di jari mereka. Sekarang, ada 3 orang ini. Salah satu dari mereka berbohong. Siapa dia? Lihatlah wanita ini yang mengaku dia hamil. Lihat jakun itu adalah seorang pria. Dia nggak mungkin hamil. Lihatlah orang-orang ini. Bisakah kamu mengetahui siapa yang merupakan vampir? Pria ini, lihat taringnya. Serem. Siapa di antara gadis-gadis ini yang merupakan istri pria itu? Gadis di sebelah kanan. Dia mengenakan kalung bertuliskan Kate. Dan pria itu punya tato dengan nama yang sama di lengannya. Seorang satpam toko menghentikan seorang pria yang meninggalkan toko pakaian. Asisten penjualan mengklaim Anda telah mencuri sepasang sarung tangan mahal. Ini adalah sarung tanganku. Aku sudah memilikinya sejak lama. Namun satpam tersebut segera menyadari pria itu berbohong. Bagaimana bisa? Pria itu nggak akan bisa menggunakan sarung tangan ini. Keduanya untuk satu tangan yang sama. Rachel mencapai final sebuah acara permainan. Di babak terakhir, dia bisa memenangi emas batangan. Tapi hanya kalau dia berhasil mendapatkannya. Salah satu batangan emas itu berada di dalam wadah berisi air panas mendidih. Stopless yang berisi batangan kedua diisi dengan asam kuat. Dan di stopless ketiga ada kalajengking berbisa. Wadah mana yang harus dipilih Rachel? Wanita itu hanya perlu menunggu sampai air di dalam stopless pertama menjadi dingin dan mengambil emas batangannya. Detektif Adams datang ke taman untuk makan siang di bawah sinar matahari.
Namun perhatiannya tertuju pada 3 orang yang berlarian di sekitar air mancur. Masing-masing dari mereka berteriak, "Pencuri! Tangkap pencuri itu!" Detektif itu bingung, siapa pencuri yang sebenarnya? Itu sebabnya dia terus saja memperhatikan. Setelah beberapa lama, jarak di antara kedua orang itu semakin dekat. Detektif Adam segera menyadari siapa pencuri yang sebenarnya. Bisakah kamu mengetahuinya juga? Kalau orang ketiga adalah pencurinya, maka orang kedua hanya perlu berbalik untuk menangkapnya. Hal yang sama berlaku untuk orang kedua. Artinya, orang yang berlari pertama adalah penjahatnya. Kalau hujan turun pada tengah malam, bisakah kamu berharap bahwa dalam 72 jam cuaca akan cerah? Tidak mungkin. Dalam 72 jam, hari akan menjadi malam lagi. Bisakah kamu memecahkan teka-teki rebus ini? Benar, artinya accelerate atau mempercepat.